adik-adik. Wah, apa kabarnya nih hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan baik dan sehat ya. Gak kerasa nih, udah 3 kali kita ketemu lewat video. Tapi masih tetap semangat dan sukacita kan? Apa? Udah ada yang mulai bosen? Tahan, kita harus tetap semangat dan sukacita. Apalagi kita sekarang mau dengerin firman Tuhan dan mau memuji Tuhan. Udah siap belum? Udah siap dong pastinya ya. Nah, sebelum kita masuk ke pengajaran firman Tuhan, kita mau nyanyi sama-sama yuk. Kita mau nyanyi lagu Aku Gereja dan Kau Pun Gereja. Jadi sekarang kakak minta semuanya berdiri. Berdiri, kita nyanyi sama-sama. Kakak akan panggil juga nih Kak Yanti dan Kak Mika untuk nyanyi sama-sama kita. Siap ya? Nah adik-adik, tadi kita sudah bernyanyi dengan penuh semangat. Sekarang kita akan mulai mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya yuk kita doa sama-sama. Lipat tangannya, tutup matanya, kita mau bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan. Kalau pada hari ini Kau masih memberikan kami kesempatan untuk mengikuti ibadah, untuk memuji nama-Mu dan mendengarkan firman-Mu. Walaupun kami belum bisa berkumpul bersama teman-teman kami di gereja, sekolah minggu sama-sama, tapi semoga apa yang kami nyanyikan ini, apa yang kami dengarkan firman-Nya nanti tetap menjadi sukacita untuk kami dan tetap menjadi berkat untuk kami ya Tuhan. Tuhan berkatilah kami dari awal pertengahan hingga akhir agar kami bisa menonton video ini dengan serius dan juga kami bisa menerima firman-Mu dengan baik. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Oke adik-adik, sekarang selamat mendengarkan firman Tuhan. Ya, oke adik-adik. Kita mulai pengajaran hari ini. Coba dibuka kitabnya. Kita mau baca dari Matius 21 ayat 12 sampai 17. Kita baca sama-sama ya. Yesus menyucikan bait Allah. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Ia membalikan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dan berkata kepada mereka, "Ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun." Maka datanglah orang-orang buta dan orang-orang timpang kepadanya dalam bait Allah itu dan mereka disembuhkannya. Tetapi ketika imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat melihat mujizat-mujizat yang dibuatnya itu, dan anak-anak yang berseru dalam bait Allah, "Hosana bagi anak Daud," hati mereka sangat jengkel. Lalu mereka berkata kepadanya, "Engkau dengar apa yang dikatakan anak-anak ini?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku dengar. Belum pernahkah kamu baca dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, Engkau telah menyediakan puji-pujian?" Lalu ia meninggalkan mereka dan pergi keluar kota ke Betania dan bermalam di situ. Demikian firman Tuhan. Ya adik-adik, pada hari ini, minggu ini kita tepat masuk di Minggu Palmarum. Nah, kenapa disebut Minggu Palmarum? Karena didasarkan dengan peristiwa ketika Tuhan Yesus masuk ke kota Yerusalem tepat beberapa hari sebelum Tuhan Yesus disalibkan adik-adik. Nah, kedatangan Tuhan Yesus saat itu disambut bagaikan raja adik-adik, disambut dengan meriah, bahkan banyak orang yang datang menghamparkan jubahnya di jalan. Kemudian Tuhan Yesus lewat dan disambut lagi dengan daun palma.
marung, dilambai-lambaikan daun palmarungnya untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus adik-adik. Nah, setelah itu Tuhan Yesus berjalan menuju bait Allah. Nah, tadi kita sudah baca di Alkitab, kira-kira apa sih yang terjadi setelah itu? Nah, sekarang yuk kita sama-sama tonton video berikut ini. Ya, adik-adik, bagaimana tadi videonya? Ya, seperti yang sudah kita tonton tadi, kita bisa melihat adik-adik, Tuhan Yesus merasa sedih, merasa kecewa, bahkan juga marah ketika mengetahui bait Allah yang kita kenal sekarang sebagai gereja dipergunakan untuk berjualan adik-adik. Adik-adik pernah pergi ke pasar kan? Nah, kira-kira kalau misalnya kita pergi ke pasar, suasananya gimana? Pertama, ribut. Kedua, kotor. Ketiga, apalagi? Ramai. Kemudian, yang paling penting, kita pergi ke pasar pasti untuk kepentingan pribadi adik-adik. Nah, pada zaman Tuhan Yesus, bait Allah itu fungsinya adalah untuk Tuhan Yesus mengajar, untuk memberitakan kerajaan sorga, kemudian untuk memuliakan Allah, serta melakukan banyak mujizat adik-adik. Nah, untuk sekarang ini gereja, kita ke gereja untuk apa? Untuk berdoa, untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk beribadah. Ada juga kan sekolah minggu. Nah, kira-kira nih adik-adik, ketika melihat suasana berjualan di gereja, apakah kita bisa beribadah dengan tenang? Apakah kita bisa fokus untuk beribadah kepada Tuhan? Gimana adik-adik? Oke adik-adik, jadi ada dua hal yang bisa kita ambil dari peristiwa Tuhan Yesus menyucikan bait Allah. Yang pertama, kita perlu menjaga kebersihan bait Allah, menjaga kebersihan gereja. Caranya adalah dengan jangan membuang sampah sembarangan. Contohnya nih adik-adik, ketika kakak sekolah minggu sedang persiapan ruang ibadah, ternyata kakak sekolah minggu masih menemukan banyak sampah. Wah, kira-kira sampah apa aja? Ternyata ada sampah bungkus cakwe, ada sampah bungkus permen, apalagi ya? Sampah botol aqua, dan masih banyak sampah lainnya adik-adik. Nah, kira-kira nih, itu baik apa enggak? Nggak boleh ya, ternyata nggak bisa adik-adik. Kita perlu menjaga kebersihan gereja, karena ketika kita menjaga kebersihan gereja, itu sama halnya dengan kita menghormati Tuhan. Nah, tapi kalau misalnya kita masih membuang sampah sembarangan, itu juga sama halnya kita tidak menghormati Tuhan. Ya, hal yang kedua yang bisa kita ambil adalah kita harus menjaga kekudusan hati kita. Maksudnya apa, Kak? Nah, di awal video tadi kita udah sama-sama bernyanyi lagu Aku Gereja, Kamu Gereja. Di sana dikatakan gereja bukanlah gedungnya, tapi gereja adalah orangnya. Maksudnya adalah ketika kita datang ke gereja, kita harus memberikan
hati kita sepenuhnya untuk Tuhan. Kita harus fokus untuk menyenangkan hati Tuhan, serta kita datang dengan hati yang sukacita. Adik-adik, kita datang ke gereja bukan hanya untuk bertemu teman, bukan untuk main bareng, bukan juga untuk jajan cakwe mungkin. Nah, kita datang ke gereja harus dengan hati yang sukacita. Gak ada lagi yang datang ke gereja hatinya tuh masih marah. Misalkan kita di rumah pagi-pagi udah dimarahin mama, ataupun sebel karena dibangunin pagi hari. Nah, pokoknya kita datang ke gereja harus dengan hati yang sukacita. Kita harus buang jauh-jauh tuh hati amarah kita. Yang penting kita datang ke gereja, kita fokuskan untuk memuji, memuliakan nama Tuhan, serta menyenangkan hati Tuhan. Nah, adik-adik, ketika saat ini nih kita sedang tidak ke gereja. Nah, kita bergereja, kita beribadah melalui online. Apakah masih perlu untuk menjaga kekudusan hati kita? Ya, kita masih perlu untuk menjaga kekudusan hati kita. Kita masih harus tetap fokus untuk memuliakan hati Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Kita tetap nih beribadahnya dengan sikap yang baik. Kita tetap mendengarkan firman Tuhan dengan baik, kita membaca firman Tuhan, berdoa dengan sikap yang baik, pokoknya tetap menyenangkan hati Tuhan. Nah, dari dua hal yang sudah bisa kita ambil, tadi kita bisa belajar untuk bagaimana menjaga kesucian bait Allah. Oke, sebelum kita menutup pengajaran kita hari ini, yuk adik-adik kita sama-sama bernyanyi lagu Yesus Pokok. Yesus pokok dan kita rencananya tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita rencananya tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita rencananya tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta semua. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta semua. Yesus pokok dan kita rencananya tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita rencananya tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita rencananya tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Oh iya adik-adik, ayat hafalan kita hari ini diambil dari 1 Korintus 3 ayat 16. Kakak ulangi sekali lagi ya. 1 Korintus 3 ayat 16. Yuk kita baca sama-sama, nanti adik-adik hafalin ya. 1 Korintus 3 ayat 16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam dalam kamu? Adik-adik nanti hafalin ya. Oke, demikian pengajaran kita hari ini. Kita mau bersatu di dalam doa. Sikap berdoa yang baik, lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan pada hari ini. Tuhan masih mempertemukan kami di dalam ibadah online kami. Terima kasih juga untuk firman yang boleh kami dengarkan hari ini. Kiranya apa yang sudah kami dengarkan, firman hari ini bisa mengajarkan kami bagaimana cara kami untuk menjaga kekudusan bait Allah. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk keseharian kami yang saat ini mungkin sedang di rumah saja.
Kiranya Tuhan yang tetap sertai kami, Tuhan yang menjaga kesehatan kami, jagai kami sampai masalah saat ini bisa Tuhan selesaikan tepat pada waktunya. Di atas segalanya Tuhan, ampunilah segala kesalahan kami. Di dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo adik-adik, tadi kita udah dengar nih firman dari Kak Yanti. Sekarang waktunya kita kuis. Nah, kuis kali ini kakak akan ngasih kata. Katanya itu belum disusun, seperti ini nih contohnya. Katanya belum disusun. Ada huruf R, E, G, A, J, dan E. Nah, kalau disusun ini jadi bentuk kata apa? Ada yang tahu? Nah, iya. Kalau disusun, ini akan bentuk kata gereja. Nih. Oke, bentuk kata gereja. Nah, nanti kakak akan ngasih soalnya katanya ada 15. Nah, kata-kata itu kalian susun ya. Setelah disusun, langsung kalian foto nih. Seperti ini. Nih, seperti ini. Di fotonya seperti ini ya. Nih, kakak liatin formatnya. Seperti ini ya. Nah, setelah difoto langsung dikirim sama kakak gurunya masing-masing. Oke? Selamat mengerjakan ya. Hosanna, ho, ho, Hosanna, Hosanna, ho, ho, Hosanna, Hosanna, ho, ho, Hosanna, Hosanna, ho, ho, Hosanna. Everybody praise the Lord. Everybody praise the Lord. Everybody praise the Lord. Everybody praise the Lord. So clap your hands and wave your Hai adik-adik, jangan dimatiin dulu videonya, belum selesai. Ada yang masih harus kalian lihat. Apa itu? Ingat nggak? Minggu kemarin kalian kirim jawaban dari aktivitas minggu kemarin kan? Penasaran nggak? Oh, sama kalian juga, kalian sudah kirim foto selfie kalian. Coba kita lihat dulu yuk foto selfie kalian masing-masing. Yuk, mari. The joy, 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 joy down in my heart. Where? Down in my heart. Where? Down in my heart. I've got the joy, 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 joy down in my heart. Where? Down in my heart to stay. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart, down in my heart. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. What else you got? I've got the peace that passes understanding down in my heart. Where? Down in my heart. Where? Down in my heart. I've got the peace that passes understanding down in my heart. Where? Down in my heart to say. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart, down in my heart. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. I've got the wonderful love of my blessed Redeemer way down in the depths of my heart. Where? Down in the depths of my heart. Where? Down in the depths of my heart. I've got the wonderful love of my blessed Redeemer. Gimana foto-foto kalian? Puas? Nah, semoga kalian senang dengan foto-foto yang sudah dipasang tadi. Kalau kelihatan yang kayaknya kok kurang sukacita, nanti kalian bikin aktivitas yang dari kakak Mika tadi, langsung foto selfie lagi dan kirim dengan wajah yang lebih semangat. Oke? Nah, adik-adik, ada satu lagi yang penting. Apa itu? Pasti kalian tunggu-tunggu. Itu loh, pemenang. Nah, minggu kemarin kan disampaikan untuk pemenangnya ada berapa? 5 ya. Tapi kita tambah 1. Jadi kelas 4 bisa 2 pemenang, kelas 5 2 pemenang, kelas 6 juga 2 pemenang. Nah, penasaran kan? Yuk kita lihat siapa sih pemenang-pemenang dari aktivitas minggu kemarin. Yuk.
dia para pemenangnya. Selamat ya untuk para pemenang. Untuk yang belum menang, jangan patah semangat. Kalian langsung kerjakan apa yang dikasih aktivitas tadi oleh Kamika. Kerjakan yang benar dan kirim yang paling cepat. Karena yang dilihat itu adalah yang paling cepat tapi benar. Kalau cepat tapi nggak benar, ya enggak ya adik-adik ya. Nah, itu para pemenangnya. Kita lihat untuk minggu depan siapa pemenangnya. Pasti adik-adik pengen menang kan? Lakukan langsung ya apa yang tadi dikasih tahu. Jangan lupa untuk pada saat ngirim, kalian harus tulis nama, marga, dan sektor. Sekali lagi, nama, marga, dan sektor. Itu ya adik-adik ya. Terima kasih untuk kalian yang sudah mengirimkan foto selfie. Jangan lupa kirim lagi untuk foto selfie minggu depan. Sekian dari kami. Kita akan tutup. Selamat hari Minggu buat semuanya. Dadah!